Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di kanal bahasa. Di sesi kali ini kita masuk ke sesi berapa? 12. Kita kembali ke sesi bahasan bahasa Inggris. Sebelumnya kita membahas bahasa Arab karena ada sedikit permintaan dari kawan-kawan. Kemudian kita melanjutkan selang-seling kembali untuk membahas bahasa Inggris tentang teknik cepat menguasai simple past tense. Simple past tense. Baik, ini kiranya saya sedikit mengulas kembali dasar-dasar bahasa Inggris, yang mana di awal sekali video itu kan saya telah membahas simple present. Kemudian dalam perjalanan waktu saya mengulang kembali untuk membahas simple past tense karena sifatnya mengulas ya. Kalau mau membahas simple past tense berarti kawan-kawan harus bisa memahami simple present karena itu saling berkaitan. Baik. Ini permainan baru ya, artinya permainan ini dalam memahami simple past tense itu awal mula dalam penjabarannya. Nanti ada di permainan berikutnya atau di bisa end game atau second game. Artinya ini pembahasan awal, kemudian di pembahasan di sesi berikutnya itu latihan-latihan soal. Part 12. Apa itu rumus simple past tense? Simple past tense itu adalah sesuatu kegiatan yang telah lalu intinya. Artinya meskipun 1 detik yang lalu itu disebut simple past tense. Bentuk positifnya apa? Kita langsung saja, subjek atau pelaku, kemudian verb 2, kemudian plus objek atau komplement. Di sini saya tekankan di verb 2. Kalau di verb 2 itu artinya kata kerja yang bentuk 2. Karena itu past tense ya. Kalau present itu kata kerja bentuk 1. Ingat ya. Kalau di past tense itu berarti kata kerja bentuk 2, kalau present 1. Kemudian ditambahkan objek atau komplement. Kalau memang kita bikin kalimat, ada kalanya kita butuh objek ya. Kayak contoh, saya makan roti. Roti itu objek. Kemudian kalau komplement itu apa? Komplement itu adalah pelengkap dari subjek dan predikatnya atau verbnya. Contohnya saya adalah Budi. Contohnya seperti itu. Budi itu adalah komplement. Paham ya? Baik. Kemudian bentuk negatif, subjek, kemudian ada didn't verb 1. Nah, di sini yang saya tekankan adalah di didn't-nya. Sebentar saya kasih poin laser. Ini did, ini adalah menunjukkan bahwasanya ini simple past ya, untuk mengartikan tidak karena bentuk negatif. Kemudian verb 1. Kalau sudah ada did, ini kembali ke verb 1. Karena apa? Sudah dikonversi, sudah dirubah ke did. Ya, kembali ke verb 1 untuk kata kerjanya. Kemudian diikuti objek. Bentuk tanya itu diawali dengan did, subjek, verb 1. Artinya hanya positif yang tetap verb 2. Kalau bentuk negatif, did not verb 1. Kemudian bentuk tanya itu did, subjek, verb 1 plus tanda tanya atau objek juga boleh. Jelas ya kawan-kawan? Saya kira ini pembahasan singkat saja dalam arti pengertian awal. Langsung kita masuk ke soal-soal supaya lebih paham. Nah, contoh kalimat. Sebelum soal kita masuk ke contoh kalimat. I kick the ball. Saya nendang bola. Nah, kick ini itu adalah verb 2. Verb 2-nya dari verb 1. Ini verb 2 ya. Nah, kick ini asal katanya dari verb 1-nya adalah kick. Berarti kicked seperti itu. Artinya saya tadi menendang bola. Di sini mengandung tadi ya. Karena kenapa? Karena past tense itu sudah terjadi. Itu sah-sah saja kalau kita mengimbui terjemahan tadi atau barusan, boleh ya. I kicked itu artinya sudah mengandung makna tadi karena sudah terjadi. Kemudian he went to cinema alone. Dia tadi pergi ke bioskop sendirian. When ini adalah asal kata dari go. Ya, kayak kicked ini itu asal kata dari kick. Dan berikutnya, they did the homework. Mereka tadi mengerjakan PR. Did ini berarti asal katanya dari do, verb 1-nya. Di bawah, she didn't love you. Dia tidak mencintai kamu. Didn't love you itu artinya kalimat negatif di past tense. Kalau kalimat negatifnya di present itu seperti ini. Doesn't love. Doesn't love itu does not love itu adalah pola present negatif. Kalau did not love itu pola past tense negatif.
Kemudian contoh berikutnya, they didn't work the paper. Mereka tidak mengerjakan makalahnya. Bentuk presentnya adalah do. Do not work. Ini adalah yang tanda merah ini, itu pola present kalau pasnya didn't work. Kemudian berikutnya, did you love me? Apakah kamu tadi mencintaiku? Did ya, seperti contoh rumusan tadi. Kemudian did itu asal katanya dari do. Did you love me? Kalau presentnya do you love me? Oke, jelas. Terakhir contoh, did he eat the cake? Did he eat the cake? Kemudian di sini presentnya do atau does, harusnya ini does ya, bukan do. Karena pelakunya he. Kalau kata pelakunya he, berarti di sini gak di does he. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, artinya ini nih. Does itu untuk he, she, it. Kalau do itu untuk they, we, I, you. Seperti itu ya. Ini sifatnya penjelas singkat saja sebagai contoh. Lanjut latihan soal supaya lebih jelas lagi. Ari titik-titik pretend to be fine. Artinya Ari pura-pura baik. Ini yang ditanda kurung ini adalah jawaban yang belum benar. Harus dibenarkan ya. Berarti apa? Ini bentuk satu pasti. Berarti otomatis kita harus cari bentuk dua. Apa jawabannya? Pretended. Oke. Pretended itu artinya bentuk dua. Artinya Ari pura-pura to be fine. Pura-pura baik. Oke, ini bentuk dua. Ini bentuk satu. Ini bentuk dua. Ini pretend itu bentuk satu. Kemudian nomor dua, my uncle stir the mixture with silicon spatula. Paman saya ngaduk campuran dengan adonan ya, dengan centong lah ya, centong plastik. Jawabannya adalah stirred. Oke. Berarti ingat-ingat ya, selama ada tambahan ed seperti ini ed, itu berarti adalah pola past tense untuk dua. Ya. Contohnya saya tandakan lagi. Ini ada ed di sini. Ini juga ada ed, itu dipastikan adalah pola past tense atau bentuk dua kata kerjanya. Kemudian di nomor 3, the student plan already to take vacation last month. Plan ya, ini plan. Plan berarti berubah menjadi planned. Sama kayak di atas, ada tambahan ed, itu adalah pola past tense. 4. Ini pelakunya dua orang ya, tapi tetap kita jawabannya adalah did. Karena kalau pola past tense, siapapun pelakunya untuk kata tanya tetap diawali dengan did. Tapi kalau present ya, ingat kalau present itu ada garis bawah di situ. Kalau pelakunya satu berarti does. Berarti karena dia satu, kata ganti tiga. Tapi kalau pelakunya they, we, I, you itu do. Nah, kalau teman-teman pengen tahu itu, silakan buka di part present tense di awal-awal video itu. Di awal sekali ya, di part 2 atau 3. Nomor 5, Stephanie buy new car for month. Stephanie itu pelakunya adalah satu, she ya berarti. Berarti apa? Tetap did. The did not need, tidak butuh. Stephanie kalau pola present apa namanya? Doesn't need. 6. You feel bad. Jawabannya apa? Ya tetap did. Karena ini pola tanya past tense. Did you feel bad? Apakah kamu merasa buruk atau apakah kamu tidak enak badan, itu sama saja. 7. Andin answer all teacher's question. Jawabannya adalah answered. Nah, ini juga ada ed. Ini selama ada ed ya, bentuk dua ed. Nah, bentuk 2 ed itu berarti kata kerja beraturan atau dalam bahasa Inggrisnya regular verb ya. Regular verb itu ini nih yang pola seperti ini, regular verb, regular verb, regular verb, regular verb. Kata kerja beraturan itu artinya bentuk 1, bentuk 2 dan 3 itu sama. Tetapi bentuk satunya adalah tetap di awal katanya seperti ini ya, state. Kalau bentuk 2-nya pretended seperti ini, itu dipastikan bentuk 3-nya juga sama. Itu disebut regular verb. Baik, berikutnya. 8. Jawabannya adalah you not affect. Kamu tidak mempengaruhi keputusanku untuk melamar sebagai murid murid pindahan. Jawabannya adalah didn't affect. Karena ini berhubung karena simple past jadi didn't affect. 9.
He was. Jelas ya. Ini sebagai kata keterangan yang lampau. 2 jam yang lalu berarti was. Nah, was ini adalah kata bentuk 2 kayak tadi. Regular verb. 10. He cry all the time. Did. Oke, siap ya. Did, sudah pada paham? Did. Karena kata tanya. 11. Mark sing in the bathroom. Sama juga. Did. Apakah Mark nyanyi di kamar mandi? 12. I. Berarti apa? Berarti tetap did not enjoy. Did not enjoy. Ditambah ya, ditambahi did di sini. Ditambahi did. Oke, jelas? 13. Applied. Ini seharusnya bukan, ini applied karena ini pola positif. Ini pola positif ya. Ini nomor 13 itu pola positif, jadi ini bukan did not. Ya, ini karena belum saya rubah. Berarti applied. Tulisannya kayak gini, applied. Applied, applied. Tulisannya applied. Applied. Oke, sebentar ya. Applied. Set, applied. Applied. APPLIED, applied. Ya, ini apa terpengaruh di soal sebelumnya, jadi ini did not lagi, harusnya applied. Oke, 14. The children understand to the subject, berarti did juga kata tanya ya, did. Ya, ini applied, ini applied. Tulisannya applied, applied. Kalau applied itu berarti sama apa? Beraturan, kata kerja beraturan. 15. You titik-titik not walk, berarti didn't walk. Sama, didn't walk. Pola negatifnya hanya ditambahkan did, ditambahin not, ditambah walk. Kata kerja 1. Kalau pola negatif past tense itu kata kerja 1 ya, hanya ditambahkan did sama not. Enjoy ini juga kata kerja 1. Ini kata kerja 1. Baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa cepat menangkap, karena sebenarnya ini adalah metode praktis saja ya, supaya teman-kawan tahu bahwasannya past tense itu adalah pola lampau yang telah terjadi meskipun 1 detik yang lalu, yang mana bermakna tadi atau barusan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi di part-part selanjutnya, tetap di bahasan past tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.